warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video yang berjudul Transformasi jaringan inang dengan DNA rekombinan hasil ligasi yang membawa gen asing. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama. Saya Dela Zila Putri. Saya Konita Fransila. Saya Indrika Hidinansyah. Saya Muhammad Firman. Saya Muhammad Alif Ubaidillah. Saya Rafa Abdel pada Firza Maulana. Saya Alvina Damayanti. saya Firaina Bramitasari. Saya Cindy Nur Aziza. Saya Ahmad Fadril Aziz. Saya Muhammad Faik Alam Firdaus. Saya Muhammad Afi Aljansa. Untuk slide yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih transformasi sel inang dengan DNA rekombinan itu. Nah, transformasi sel inang dengan DNA rekombinan merupakan proses memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel inang atau host cell setelah DNA rekombinan tersebut dibuat melalui proses ligasi. Proses ini disebut juga transformasi karena sel inang akan mengalami perubahan karena adanya DNA asing di dalamnya atau transgenik. Intinya, transformasi sel inang dengan DNA rekombinan itu merupakan tahap penting dalam teknologi DNA rekombinan yang memungkinkan pengenalan dan ekspresi gen asing dalam sel inang, sehingga sel tersebut mengalami perubahan genetik dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi bioteknologi. Yang selanjutnya ada tujuan transformasi sel inang dengan DNA rekombinan. Yang pertama, produksi protein rekombinan. Sel inang digunakan untuk menghasilkan protein spesifik seperti insulin, hormon pertumbuhan, atau enzim industri. Yang kedua ada cloning gen, memungkinkan amplifikasi dan analisis gen tertentu untuk penelitian genetika dan bioteknologi. Yang ketiga ada terapi gen. Terapi gen di sini digunakan dalam pengobatan penyakit dengan memasukkan gen sehat ke dalam sel pasien. Yang keempat ada pengembangan vaksin. DNA rekombinan dapat digunakan untuk membuat vaksin berbasis protein atau vektor virus. Yang kelima ada rekayasa tanaman dan hewan, memungkinkan memodifikasi genetik untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit atau meningkatkan hasil panen. Yang terakhir dan keenam, penelitian biologi molekuler. Di sini mempermudah studi tentang ekspresi gen, regulasi genetik, dan interaksi protein. Selanjutnya, metode transformasi. Transformasi sel inang dengan DNA rekombinan adalah salah satu taktik dasar yang sangat penting dalam bidang bioteknologi modern. Proses ini memungkinkan masuknya materi genetik asing ke dalam genom suatu sel target, sehingga sel tersebut bisa berubah sifat atau menghasilkan produk tertentu. Transformasi bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari jenis sel dan tujuannya. Semua metode ini bertujuan agar DNA asing bisa masuk dan berfungsi dalam sel inang. Metode transformasi. Transformasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari jenis sel dan tujuannya. Semua metode ini bertujuan agar DNA asing bisa masuk dan berfungsi di dalam sel inang. Agrobacterium tumefaciens adalah bakteri tanah yang mampu mentransfer gen asing ke dalam sel inang tanaman melalui mekanisme transfer DNA atau tDNA yang terdapat pada plasmid TI atau tumor inducing plasmid. Proses ini sering digunakan dalam rekayasa genetika tanaman. Selanjutnya yaitu transformasi dengan elektroporasi. Elektroporasi adalah metode transformasi DNA yang menggunakan pulsa listrik untuk menciptakan pori-pori sementara di dalam membran sel dan memungkinkan DNA asing masuk. Teknik ini sering digunakan dalam transformasi bakteri, sel mamalia, dan yeast. Metode ini memiliki kemungkinan keberhasilan yang tinggi serta efisiensi yang tinggi dibandingkan metode transformasi lainnya. Namun memiliki risiko kematian sel bakteri yang lebih besar serta biayanya pun relatif mahal. Tingkat keberhasilan dari metode ini juga tergantung pada kandungan garam yang ada di lingkungan. Selanjutnya yaitu transformasi dengan protoplas. Transformasi protoplas adalah cara memasukkan DNA baru ke dalam sel tanaman yang dinding selnya sudah dihilangkan, sehingga selnya disebut protoplas. Dengan dinding sel yang sudah hilang, protoplas jadi lebih mudah menyerap DNA asing menggunakan bahan kimia tertentu atau bantuan listrik.
elektroporasi. Metode ini memungkinkan integrasi DNA yang lebih efisien ke dalam genom tanaman. Yang selanjutnya adalah transformasi dengan virus tanaman. Transformasi ini memanfaatkan sifat tanaman yang setelah dimodifikasi secara genetik sebagai vektor untuk pengantar DNA asing ke dalam sel tanaman inang. DNA asing, gen yang telah diinginkan diasisipkan ke dalam genom virus tanaman. Virus kemudian mengidentifikasi tanaman target. Setelah diinfeksi, virus akan mereplikasikan dirinya sendiri ke dalam sel tanaman sekaligus mengekspresikan DNA asing tersebut. Dalam beberapa kasus, virus bisa membawa DNA ke inti sel, meski umumnya banyak menghasilkan ekspresi sementara, bukan permanen. Kelebihannya itu yang pertama, prosesnya cepat dan tidak memerlukan kultur jaringan. Yang kedua, cocok untuk screening cepat ekspresi gen dan penelitian fungsional gen. Kekurangannya itu tidak semua tanaman cocok dengan metode ini, terus juga tidak menyisipkan gen secara permanen. Jadi transformasi dengan virus tanaman ini adalah metode yang menggunakan virus sebagai vektor pembawa DNA asing untuk mengidentifikasi dan mengapresiasikan gen dalam sel tanaman, terutama secara substansien dan pada tanaman tertentu. Dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman, kita dapat simpulkan bahwa proses ini merupakan di mana proses DNA rekombinan hasil ligasi dimasukkan atau diinsertkan ke dalam sel inang untuk mengekspresikan gen baru untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Dan juga berbagai metode transformasi yang telah dipaparkan oleh teman-teman memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu teknik yang paling umum dan efektif digunakan khususnya dalam rekayasa genetika tanaman adalah penggunaan Agrobacterium tumefaciae karena kemampuannya yang alami untuk mentransfer DNA ke dalam genom tanaman secara stabil dan efisien. Tanaman ini yang dihasilkan bisa disebut tanaman transgenik. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 4 paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa mencerna materinya dengan baik. Dadah. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.